Halo, kembali lagi dengan gua Wira Pahlevi. Kali ini yang gua bahas seperti yang gua pakai kali ini, warna-warni. Jadi kenapa gua kali ini pakai Thanos? Ya iseng aja sih. Tapi kebetulan ya yang gua pengen bahas masalah cat, makanya gua pakai Thanos kan. Ada nyambung-nyambung dikit lah, yain aja ngapa nggak lucu kan? Banyak temen-temen di medsos yang nanyain gua masalah info. Mas, biasanya pakai cat apa sih? Bang, biasanya pakai cat apa gitu kan? Oke, kali ini gua pengen bahas membedakan kualitas cat, masalah cat dan baik buruknya, kekurangan plus minusnya. Cat apa yang bagus dipakai buat action figure. Di sini gua punya, oke ini gua lepas aja kali ya biar nggak ribet ya. Di sini gua punya cat akrilik. Jadi akrilik juga banyak macamnya cat akrilik ini. Di sini gua punya yang seperti model odol itu kayak pasta itu kan. Ada juga akrilik yang model botolan. Oke, terus gua ada pilok atau spray can lah. Pilok juga kan nggak satu definisi itu kan kadang jadi rancu ntar. Di sini kita membahasnya bukan pilok tapi spray can. Di sini gua ada merek RG, merek pilok, dia itu biasanya ada merek Samurai, yaitu apalagi ya Diton. Nah, Diton seperti ini Diton. Jadi terus gua ada lagi cat otomotif. Cat otomotif itu mana sih ya ini. Nah, ini yang di botolan ini cat otomotif yang biasa digunain buat ngecat mobil, motor. Jadi yang pengen gua bahas kali ini yaitu cat apa yang baik digunakan buat kita custom action figure. Oke, dari beberapa teman-teman kreator handal juga, kreator yang oke punya juga kan, ada yang gua lihat masih pakai cat akrilik. Kita bahas satu persatu. Di sini gua buat custom gua nggak pakai cat akrilik. Kenapa? Karena akrilik ini memang keunggulannya gimana ya? Untuk hasil warna itu lebih cepat jadi dan kita nggak perlu terlalu pakai cat dasar atau gimana. Kita nggak butuh itu. Misalnya warna kuning biasanya gua pakai harus dasar putih dulu kan. Tetapi kalau di cat akrilik ini itu nggak butuh, langsung aja selesai pakai kuas kan. Jadi kelebihannya itu kita nggak perlu ribet, nggak perlu dasar. Tapi kekurangan akrilik ini yang ya sebelumnya gue minta maaf juga, nggak juga bermaksud menyinggung kreator yang masih pakai cat akrilik atau gimana. Cuman kita membahas realita yang gue sendiri alami gitu kan, tanpa berniat menjatuhkan siapapun ya. Sebelumnya gue minta maaf jika ada salah kata. Jadi kekurangan di akrilik ini kalau buat action figure ya pasti jika kita ngerjain kita pengen yang ketahanan catnya itu lama dan nggak gampang ngelotok gitu kan atau pudar. Nah, akrilik ini menurut gua belum punya fungsi seperti itu. Dia nggak bertahan lama dan minimal dia bisa pudar dalam jangka waktu beberapa lama, misalnya dalam 5 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian dia gampang pudar. Terus gua lari ke pilok aja ya, ke spray can gua masih pakai ini. Buat apa sih? Kalau pilok ini juga memang diperuntukkan sebagai cat otomotif juga kan, cat mobil, cat motor, dan dia mempunyai ketahanan yang cukup lama. Tapi kembali lagi kita ke pengaplikasiannya, cara pengaplikasian cat itu. Jadi gua biasanya pakai pilok ini, misalnya gua di cat mobil motor ini gua ada kurang warna atau dimensi yang gua kerjain besar dan gua butuh cat dasar yang cepet. Nah, gua pakai pilok, jadi nggak perlu gua pakai kompresor dan airbrush gitu kan. Itu mempersingkat waktu. Untuk ketahanan spray can ini gua bisa bilang oke, ibaratnya medium, nggak di bawah nggak di atas banget gitu kan. Jadi gua masih saranin pilok. Cuman biasanya kalau memang ingin lebih baik hasilnya, gua aplikasikan pilok, misalnya gua tampung dulu di botolnya, kita semprotin aja seperti ini kan. Nah gitu. Terus misalnya kita mau lariin ke pen brush, tinggal kita tuang, atau kita mau pakai kuas, tinggal
kita kuasin. Oke, seperti itu. Jadi pilok ketahanannya di level medium. Biasa gua pakai untuk cat dasar atau campuran cat-cat otomotif ini. Dan di sini gua bahas cat mobil motor. Yang gua pakai ini kadang merek Dana Gloss, Penta Super Gloss, Lux, sampai ke apa ya, lupa gua namanya. Gitulah pokoknya cat-cat otomotif itulah. Jadi untuk cat otomotif ini mempunyai ketahanan yang high, tinggi. Kenapa gua bilang tinggi? Untuk ketahanan cuaca panas, suhu, terus ketahanan, pokoknya ketahanan suhu lah ya kayak gitu ya. Ketahanan cat ini, cat otomotif yang seperti ini lebih baik, Dan gua lebih saranin sebelum melakukan proses pengecatan, gua punya ini. Ya kebetulan ini hasil coba-coba gua juga. Biasanya dibilang PP primer atau plastik primer. Nah, di sini gua udah menjadi seperti ilmuwan konyol. Ya, gua bikin campuran PP primer ini atau plastik primer dengan beberapa bahan kimia lagi dan membuat ketahanan dari hasil custom kita nggak gampang lotok. Jadi ini seperti bantuan agar bidang yang kita cat dan cat yang kita aplikasikan ke bidang ini itu lebih bersifat lengket gitu loh. Jadi kemungkinan ngelotoknya kecil. Mas pernah nggak nyoba hasil catnya dijemur, direndam? Itu pernah. Waktu itu gua bikin slab mount nggak salah. Jadi saat slab mount itu gua kebetulan kelupaan karena kerjaan waktu ngerjain itu cukup banyak. Gua ngejemur slab mount, anggaplah ini hari Senin gua jemur itu slab mount. Terus gua nggak sadar itu sampai 2 minggu. Jadi hujan, embun, tengah malam, panas terik, panas mendung, itu dilewatinya selama 2 minggu. Dengan gua pakai cat yang seperti ini, gua nggak nemuin masalah sama sekali. Dia nggak luntur, dia nggak pecah, dia nggak ngelotok. Dan tapi memang dasar cat ini gua pakai PP primer, plastik primer. Dan kebetulan kalau lu mau beli ke gua punya namanya EXP Pre Painter. Nggak masuk promosi tapi sekalian nggak masalah kan. EXP Pre Painter ini jadi anggaplah ini sifatnya lem yang diperuntukkan untuk cat gitu loh. Jadi ketahanan cat kalian itu bisa bertahan sangat lama seperti ketahanan cat pada mobil atau motor umumnya gitu kan lama itu mobil atau motor bisa pudar. Kalau kita pandai ngerawat motor atau mobil itu kan bisa tahan bertahun-tahun gitu kan. Kenapa nggak pakai cat akrilik bang? Kan lebih gampang pengaplikasiannya. Oke, pengaplikasiannya gampang. Tetapi kan kita mencari ketahanan. Dan kalau cat akrilik ini buat gua masih, ya ini buat gua sendiri, minta maaf lagi gua nih. Buat gua sendiri cat akrilik belum memenuhi standar. Karena coba kita lihat figur seperti SAF, Figma dan lain-lain, jarang yang menggunakan akrilik. Oke, misalnya ada beberapa skulptor dunia, kreator dunia yang kita lihat masih pakai cat akrilik. Tapi kita nggak tahu kan setelah dia aplikasiin cat akrilik itu untuk bagian apa aja. Terus setelah dia cat dengan akrilik itu di finishing dengan top coat seperti apa, kan kita nggak tahu. Dan ada pertanyaan yang unik, bukan unik, bagus sih menurut gua. Bang, top coat itu apa? Oke, top coat itu finishing setelah kita selesai mengerjakan detail dari warna figur yang kita bikin. Misalnya gua bikin figur Superman gitu kan, gua udah, atau Dragon Ball seperti ini. Kita udah bikin detailnya semua, udah kita cat, udah kita repaint, udah kita painting. Terus untuk finishing akhirnya itu namanya top coat. Jadi gua juga dapet istilah itu dari anak-anak Gundam sih. Dulu gua masih belajar, gua cari istilah-istilah itu. Ternyata menurut anak Gundam itu top coat. Yang biasa orang mobil atau motor kreator otomotif itu kerjain biasa dibilang clear gitu loh. Nah, ada 2 macam top coat. Top coat itu ada yang glossy, ada yang doff. Kebanyakan kan mainan lebih ke doff. Jadi kita lebih banyak menggunakan doff. Bang, doff yang bagus apa? Oke, doff yang bagus sampai sekarang kalau yang kita pakai cat merek-merek untuk mobil motor, dia agak sedikit ribet karena kebanyakan merek nyediain top coat atau clear akhir itu dia gunain 2 part A dan part B. Jadi top coat dan hardener itu pengering. Di sini gua lebih merekomendasikan kalau ingin top coat pakai merek ini aja, Diton. Gua nggak promosiin merek orang, tapi doain aja Ditonnya jadi sponsor gua ntar kan gitu. Kita nggak tahu kan.
Tapi gua sampai sekarang masih oke dengan hasil akhir dari Diton. Ketahanan oke. Terus tingkat keburamannya itu gimana? Doffnya itu lebih apik gitu loh, lebih rapi, lebih soft. Makanya gua sampai sekarang masih pakai merek Diton. Jadi pengaplikasiannya gua pakai airbrush, gua tetap pakai airbrush. Gua semprotin aja di airbrush, dan itu beda loh, beda hasil penyemprotan dengan airbrush dibanding kita nyemprot langsung dari kalengnya ini. Hasil penyemprotan dengan airbrush itu hasilnya lebih soft, lebih lembut lagi. Tapi nggak menutup kemungkinan, nggak gua bilang kalau kita nyemprot dari sini lebih dibilang jelek. Nggak jelek kok, cuman tingkat doffnya agak sedikit berkurang gitu kan. Karena tegangan yang terlalu besar itu membuat cat yang keluar dari kaleng ini lebih besar, jadi lebih numpuk sehingga doffnya tidak sempurna seperti kita menggunakan pen brush gitu loh. Ya seperti itulah kira-kira yang gue rekomendasikan. Jika ada pertanyaan kalian boleh di komen aja, silahkan komen. Jadi jika ada yang kurang jelas nggak masalah, mungkin nanti gue jawab. Kalau nggak gua jawab jangan marah juga, mungkin belum sempet atau apa. Stay terus di channel gua. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa, jangan pelit subscribe, like, and share.